Bab 188. Sungguh Seva mual mendengar kekahan dan bisik pelan Azam yang bicara namun masih bergerak di atasnya. Ada kebanggaan dalam nada bicara Azam namun kehancuran dalam diri Seva. Entah berapa lama sudah. Seva tak menghitung. Lah hanya tahu detik demi detiknya yang terlalui adalah definisi luka. Please, stop, ucapnya lemah tak lagi melawan. Hanya berharap Azam tiba-tiba sadar dan menghentikan ini. Belum, aku belum sampai. Seva. Geramnya semakin cepat dan tak lama pun jatuh ambruk di punggung Seva kala pelepasan itu datang. Seva meremas erat spray dengan jari-jarinya dan menggigit bantal kuat-kuat. Hancur sudah. Tak bersisa sudah direnggut seluruh kesuciannya oleh pria yang kini tengah terengah mengatur nafas yang tersengal memburu di dadanya. Menyingkir, titah Seva pelan nyaris dan hampir tak terdengar. Sakit, seluruh bagian tubuhnya sakit. Tak ada yang luput dari sentuhan Azam. Tapi yang jelas, yang paling sakit tentu hatinya. Setelah beberapa lama Azam masih betah berada di atasnya. Tak sedikit pun pria itu ingin melepaskan. Menyingkir. Pinta Seva lagi. Namun malah merasakan hembusan nafas berat di tengkuknya. Azam mengecupnya pelan lalu menghisapnya. 72. Pria ini sadar dan tidak mabuk. I love your moans Seva, satu lain kali kamu panggil namaku saat kita bercinta lagi. Mata Seva terbuka lebar. Apa serigala ini bilang? Bercinta lagi, nanar dan nafas naik turun, Seva menarik selimut menutupi tubuhnya. Jangan pernah sentuh aku lagi. Aku gak sudi. Kamu setan. Aku bukan pacar kamu yang murahan. Azam terkejut Seva mengatakan itu. Ia lalu menerjang Seva hingga Seva terbaring dengan ia di atasnya. Kali ini Azam mengurung Seva dan mengunci kakinya yang mulai meronta menendang minta dilepaskan. Apa kamu bilang? Murahan. Bilang sekali lagi. Murahan. Tunggu sampai bapak dan ibu tahu apa yang kamu lakukan sama aku. Netra abu itu bagai menyala tajam seolah ingin membakar Seva dalam gejolak amarahnya. Sedangkan Seva sudah tak takut lagi. Ia sudah hancur. Sudah tak punya yang tersisa dalam dirinya dan tanpa rasa penyesalan sedikit pun pria ini bilang ingin menyentuhnya lagi. Langit bumi saksinya, mereka tidak sedang bercinta. Yang ada pemaksaan. Seva melihat netra itu lagi. Netra abu yang menyeramkan lagi. Coba bilang, coba adukan, dan kamu gak akan pernah bayangkan apa yang bisa aku lakukan pada keluargamu di kampung. Lagi, netra gadis kecil itu membola. Seva sampai kehabisan kata untuk menjawab ancaman Azam barusan. Smirk jahat terlihat di wajah Azam. Pria yang memiliki paras peraduan orang tuanya itu kemudian melanjutkan bicara melihat Seva sudah terlihat khawatir karena ancamannya. Silakan adukan, kamu mau aku hancur. Kita hancur bersama sayang. Ucapnya menggigit ujung hidung Seva lalu mencium bibirnya lagi. Seva mati rasa. Bahkan saat Azam mencumbunya lagi. Ia bak boneka yang tak bernyawa. Pria itu berhasil meluluh lantahkan jiwa raganya. Baik-baik di sana. Jaga diri baik-baik. Tanda hubung. Gagal. Seva gagal menjaga dirinya. Berhenti di pertigaan ya mas, ucap Aprilia pelan ketika dalam perjalanan pulang ke rumah mereka. Boril tersenyum. Pertigaan depan perumahan mereka adalah pusat jajanan yang selalu ramai kadang sampai pagi. Ia senang akhirnya setelah berobat berkonsultasi dengan dokter, Fianma mau juga makan. 73. Mau apa? Bubur. Nanti mas belikan. Ziko yang duduk samping Pak Rahul yang berada di balik kemudi itu,
lalu tersenyum ikut merasakan cinta dan kasih sayang di mata ayahnya untuk ibunya. "Martabak Mas," jawab Aprilia. "Buat Sheva. Kasihan dia pasti nungguin kita pulang." Boril tak menjawab. Ia hanya memandang sayang wajah istri yang telah menemaninya membangun rumah tangga selama 22 tahun ini. Aprilia masih sangat pucat. Tubuhnya juga lemah, hanya banyak minum dan menolak makan. Pikirannya sangat berat sehingga memacu tensi darah yang tinggi. Namun, saat Boril begitu mengkhawatirkannya, Aprilia malah mengkhawatirkan orang lain. Bagaimana Boril tak jatuh cinta setiap waktu pada wanita cantik bernetra abu ini? Tak lama, mobil pun berhenti. Zico menoleh ke belakang pada orang tuanya. "Fernando Jose, Rosalinda, mau beli apa nih? Aku mau turun." Aprilia terkekeh pelan mendengar candaan Zico yang sedikit mengobati luka hatinya pada Azam. "Beli martabak Bangka 2. Yang rasa apa yuk? Sheva sukanya. Ketan item Mas. Jangan pakai kelapa," jawab Aprilia. "Nah, itu 2 Zico. Belikan jajanan juga buat Pak Rahul sama yang lain ya." "Oh, gak usah Pak. Udah malam. Mau tidur aja langsung. Jangan nolak rezeki. Kan bisa diangetin besok paginya," sahut Zico. "Wijen coklat deh Mas, tambah keju juga." Zico mencibir. "Ikut yuk ah. Hujan. Pegangin payungnya." "Deh, sepayung berdua nanti disangka Romeo and Junaedi lagi bang." Aprilia tertawa karenanya. "Amit-amit dah. Buruan. Hayu." Rahul lalu mengambil payung lipat yang berada di bawah joknya, setelah itu keluar dari mobil dan memayungi Aziko untuk membeli makanan yang dipesan Boril dan Aprilia. Boril tak lepas memandangi wajah istrinya. Ia banyak tertawa jika mendengar kebahagiaan di sekitarnya. Namun akan banyak menangis juga jika hatinya terluka. Aprilia sadar kalau Ila tengah diperhatikan. Ia lalu merangsek dalam pelukan suaminya mencari kehangatan dan kedamaian di sana. Boril memeluk bahu istrinya dan mencium puncak kepalanya berkali-kali. Semua akan baik-baik saja. Pada dasarnya, Azam anak yang baik. Dia akan kembali ke jalan yang baik. Mungkin butuh waktu melupakan wanita itu. Sulit tapi bukan berarti gak bisa. Azam pasti berubah kembali. Aprilia mengangguk sambil menangis mengaminkan ucapan suaminya tersebut. Banyak kata yang ingin diucapkan oleh Boril saat dia pun mendengar dari Aprilia kalau Alea ternyata adalah anak dari Risma. Namun tak satupun kalimat yang terucap dari mulutnya bahkan untuk hanya sekedar berdecak. Dia sebagai pelaku merasa tengah dihempas ke dalam jurang terdalam. Bagaimana perbuatan nistanya di masa lalu bagaikan sebuah film yang diputar, ditampakkan di depan mata melalui Azam sebagai penggantinya. 74. Malu, penyesalan, bercampur jadi satu. Azam sudah membuat istrinya kembali teringat pada masa lalunya yang susah payah ia coba berdamai dengannya. "Sembuhlah sayang. Semua akan baik-baik saja." Hibur Boril mensugesti istrinya dan menjadi penyemangat bagi kesehatan mentalnya. Tok, tok, tok. Azam dan Sheva sama-sama terkejut ada yang mengetuk pintunya. "Sheva, udah tidur ya?" Itu suara Zico. "Tuh, mememepph." Azam membekap lagi mulut Sheva hingga ia tak bisa bersuara. Azam yang masih berada di atas Sheva itu mengancam dengan tatapan matanya sedangkan Sheva hanya menggeleng sambil menangis. Ia berharap Azam melepaskannya. Namun Azam masih tetap memerangkapnya dan membekap mulutnya. Zico di luar merasa mendengar teriakan Sheva tadi namun tenggelam suaranya. Ia dekatkan lagi telinganya. Samar-samar, ia mendengar suara gadis itu.
Seva. Kenapa Seva? Tanyanya panik. La mencoba memutar kenop pintu namun tak berhasil karena dikunci dari dalam. Sedangkan Azam masih membekap mulut Seva agar berhenti bersuara. Lama, tak ada suara Ziko memanggil. Azam mendesah lega. Mungkin Ziko sudah pergi dari sana. Ia buka bekapan di mulut Seva. Namun tak lama kemudian. Terang. Pintu terbuka saat Ziko menendangnya setelah sebelumnya, sang ayah menghantam gagang pintu dengan linggis besi dan langsung rusak seketika. Azam langsung melompat kaget dan turun dari ranjang dan segera merapikan celananya. Ya Tuhan, Bang. Ziko tercekat, ia melotot horor melihat apa yang terjadi di depan matanya. Terkejutnya Ziko, sama dengan Azam yang bak terkena serangan jantung melihat ayahnya masuk berjalan di belakang Ziko. Papa. Wajah Azam pucat pasi kini. Boril melihat Azam hanya memakai boxernya dan Seva. Mata Boril memanas. Pria 61 tahun itu melihat pemandangan yang mesti tak dijelaskan, ia tahu itu apa. Ziko menutup matanya lekat-lekat karena tak sanggup melihatnya. Ia terlentang di atas kasurnya dan hanya tertutup selimut sebatas dada. Ziko mengambil bed cover lalu menutupi Seva yang nampak tak bergerak. 75. Sedikitpun. Dengan pandangan mata kosong dan hampa. Pa, ucap Azam yang ketakutan. Tangan Boril yang mengepal linggis lalu ia ayunkan pada lengan putranya hingga Azam terjatuh di lantai. Luka memar langsung tercipta mengerat di lengannya. Linggis itu jatuh hingga menimbulkan suara nyaring. Boril menjambak rambut putranya. Anak biat, B. Seperti binatang kamu. Boril yang geram menarik rambut Azam kencang hingga putranya itu berdiri. Buff. Tubuh Azam terpental ke meja rias setelah mendapat tonjokan di wajahnya. Ia terjatuh lagi ke lantai. Dari hidungnya keluar darah segar. Bangun. Bangun. Anak tidak tahu diuntung. Suara kemarahan Boril menggelegar di kamar Seva ini. Mas, ada apa? Tiba-tiba Aprilia yang mendengar suara ribut-ribut dari kamar lantai L yang berada di balik tangga sudah berada di ambang pintu. Tak ada yang bicara. Suasana hening. Inilah yang Boril pikirkan sedari tadi. Perasaan istrinya. Aprilia yang masih terlihat lemah itu kemudian masuk perlahan ke dalam kamar yang dia lihat adalah yang mencoba bangun dan terlihat wajahnya berdarah serta bekas cakaran memanjang dari wajah leher dan dadanya. Netra abu itu memanas. Apa yang terjadi? Aprilia melihat suaminya berdiri dengan amarah yang luar biasa menguar terasa dari tubuhnya. Aprilia memegangi dadanya yang mulai sesak. Satu pemikiran buruk telah tercipta di sana. Pandangannya pun lalu berpindah pada Ziko yang duduk di tepian ranjang. Tangannya terkepal, wajahnya sama penuh kekecewaan dan kekesalan. Dan yang membuat jantung Aprilia bagai berhenti berdetak adalah Seva yang meringkuk dengan wajah pucat nyaris tanpa darah. Matanya sembab dan pandangannya kosong. Aprilia mendekati Seva. Ziko bangun dari duduknya. Ma, sapa Ziko dengan netra berkaca. Panggil dokter. Ma. Namun Aprilia tak mendengarkannya. Ia duduk di samping Seva. Tempat Ziko duduk tadi. Entah ia belum mengetahui apa yang terjadi, namun firasatnya mengatakan mereka memerlukan dokter saat ini. Aprilia mengelus lembut surai lembut gadis yang disayanginya ini. Ziko pun melayangkan pandangan nyalangnya pada sang kakak. Ingin ia mengumpat dan berkata kasar atau kalau diperbolehkan, ia ingin menambahkan luka-luka di tubuhnya. Namun ada yang harus lebih penting, Seva harus diobati. Ziko pun segera keluar menelepon dokter yang terdekat dan ia akan jemput sekalian agar cepat datang.
76. Tangan Aprilia bergerak menurunkan sedikit bed cover yang menutupi Sheva dan tangis Aprilia pecah melihat banyak tanda merah keunguan di leher dan dada Sheva. Ya Tuhan! Azam tertunduk. Penyesalannya datang ketika melihat ibunya menangis histeris memeluk Sheva. Boril bagaikan tersayat hatinya melihat Aprilia yang belum sembuh kini harus mendapat cobaan lagi. Beraninya, kamu membuat istri saya menangis. Ucapan Boril barusan membuat Azam terkejut karena La tidak memanggil dirinya lagi papa. Boril melangkah mendekat pada Azam yang mencoba bangkit berdiri. Tubuh Boril yang tinggi tegap meski telah lanjut usia sanggup menciptakan langkah dan tatapan menakutkan yang menerkam menusuk langsung jantung Azam. Pa! Boril sudah sampai di depan Azam. Kami berusaha menjauhkanmu dari wanita yang memberikan racun kehidupan. Tapi kamu malah merusak kehidupan seorang anak gadis. Yang karena ibunya lah saya masih hidup sampai sekarang. Geram Boril lalu menonjokkan lagi kepalan tangannya pada wajah sang putra. Pranggek. Kali ini Azam menimpa lampu belajar milik Sheva. Tak terhitung luka yang diterima Azam di tubuhnya. Boril lagi-lagi menjambak rambut Azam dan menyuruhnya berdiri. Lalu menyuruhnya menatap pada Sheva dan Aprilia. Lihat, gadis kecil itu. Lihat. Dia, kenapa saya tidak pernah mau memandang wajahnya? Kenapa saya selalu acuh padanya? Karena tiap kali saya melihat wajahnya, saya melihat kematian yang seharusnya untuk saya tapi malah merenggut nyawa ibunya. Tak ada yang tak terkejut ketika mendengar ucapan Boril barusan. Termasuk Sheva yang mulai melajukan pandangannya pada Boril. Saya malu pada gadis itu. Ibu. Monolog Sheva dalam hati. Kamu dan semua saudaramu memiliki hutang nyawa pada ibunya. Jika tidak kalian sudah jadi yatim dari kecil. BUGHH. 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 77. Bulir bening itu terus turun dari netra Abu Aprilia. Bukan karena kini sang putra babak belur terkena amarah suaminya, tapi kata-kata barusan yang ia dengar dari mulut Boril. Ternyata dugaannya selama ini kalau suaminya membenci Sheva karena Sheva anak dari wanita malam, adalah salah. Bu. Aprilia mengerjap mendengar suara Sheva yang memanggilnya. Aprilia langsung menoleh padanya. Begitu juga Boril yang baru saja menendang punggung putranya. Iya. Bu. Ibu aku. Ibu kandung aku. Kenapa? Tanyanya pelan tanpa pengharapan. Seolah hanya syarat untuk bertanya saja. Aprilia menoleh pada suaminya. Apa yang harus mereka katakan kini? Aprilia melihat wajah lugu dan polos Sheva. Hatinya tersayat. Betapa memilukan gadis ini. Seharusnya saya mati ditembak oleh orang yang menginginkan nyawa saya. Namun, ibumu yang berada di tempat yang sama dengan saya, menghalangi peluru tersebut. Hingga, Lalah yang meninggal dunia. Azam mengerjapkan matanya. Suatu fakta yang baru ia dengar. Sedangkan Sheva, sama sekali tak berekspresi karenanya. Tubuh dan jiwanya sudah mati rasa. Hingga tak sanggup lagi merasakan sakit mendengar ibunya meninggal demi menyelamatkan Boril. Peristiwa pahit yang selalu mereka tutupi belasan tahun ini akhirnya harus terungkap ke permukaan. Aprilia menangis lagi lebih kencang karenanya.